Indonesia. Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Smart Listener di mana Anda berada. Jaril Adam kembali temani Anda di program Smart Syariah. 1 jam kita akan coba jalan-jalan ke Kauman Solo untuk bisa mengetahui tentang satu dan juga banyak hal yang berhubungan dengan kawasan halal sebagai strategi optimalisasi potensi ekonomi syariah di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, masyarakat ekonomi syariah mendukung pengembangan wilayah Kelurahan Kauman, Pasar Kliwon Solo menjadi kawasan kuliner halal. Bahkan Kauman didorong menjadi percontohan untuk pengembangan kampung halal. Nah, bagaimanakah kira-kira pengembangan kawasan kuliner itu? Kita akan coba bahas lebih jauh bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami di virtual meeting pada kesempatan kali ini di program Smart Syariah. Beliau adalah pengurus pusat MES dan Kepala Pusat Studi Manajemen FEB Universitas Pajajaran, ada Pak Yudi Ahmad Faisal, PhD. Assalamualaikum, selamat siang Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Daril. Gimana Pak Yudi, sehat kabarnya ya? Alhamdulillah baik. Baik Pak Yudi, kita agak sedikit jalan-jalan keluar dari Jakarta ini menuju ke Kauman Solo. Bicara masalah sesuatu hal yang berhubungan dengan strategi optimalisasi potensi ekonomi keuangan syariah halal di sana ya. Mungkin Pak Yudi boleh dikasih gambaran sebelum kita bahas satu persatu tentang kondisi dan perkembangan sektor makanan halal di Indonesia saat ini secara overall seperti apa Pak Yudi? Baik Mas Daril, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan PPMS untuk menjelaskan terkait dengan pengembangan kawasan halal ya, dalam hal ini kuliner halal berbasis budaya di Kampung Kauman. Jadi secara umum kita bisa mengatakan bahwa kuliner ini menjadi salah satu sektor industri halal Mas Daril. Jadi ada beberapa sektor, ada fashion misalnya, kemudian ada pariwisata halal gitu ya. Kemudian ada kosmetik dan sektor-sektor yang lain. Nah, salah satunya adalah makanan minuman. Kalau kita refer ke data The State Global Islamic Economic Report yang terbaru ya 2020-2021, Indonesia ini menempati urutan keempat ya untuk sektor makanan halal dunia setelah Malaysia, Singapura, Uni Emirat Arab. Kalau kita lihat tadi Malaysia, Singapura, Uni Emirat Arab ini kan jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dibanding Indonesia gitu ya. Tapi kenapa dia menempati urutan 1, 2, 3? Ini dari perspektif produksi dan kemampuan mereka untuk mengekspor gitu ya. Tetapi kalau kita lihat Indonesia dalam konteks konsumsi, jadi sebenarnya Indonesia ini merupakan pasar produk halal terbesar di dunia Mas Daryo ya. Jadi nilai yang diestimasikan oleh The State Global Islamic Economic Report itu kita mempunyai potensi sekitar 144 miliar US dollar atau sekitar 2046 triliun, bayangkan dengan kurs ya 14.208 gitu ya. Jadi pasar produk halal domestik ini yang kemudian harus kita coba dalami, kembangkan gitu ya, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Nah, ini sedikit highlight terkait dengan kondisi sektor makanan minuman halal di Indonesia. Seperti itu Mas Daryo. Oke, berarti sebetulnya kalau kita melihat dari banyak orang membicarakan tentang rantai pasok halal, termasuk juga tentang halal value chain sendiri. Pak Yudi, boleh mohon izin nggak kira-kira kita juga perlu tahu bagaimana peran dan juga kontribusi yang mungkin menjadi bagian dari sektor makanan halal ini, khususnya kalau kita berbicara dalam konteks halal value chain sendiri, Pak Yudi. Ya.
Betul. Jadi halal value chain ini kalau ya kita terjemahkan tadi ya rantai pasok halal ya. Betul. Jadi misalnya dalam konteks makanan dan minuman, kita masyarakat ini seringkali melihat dari produk akhirnya saja, Mas Daryl ya. End produknya saja. Misalnya ada rendang sudah jadi gitu ya, minuman kaleng sudah jadi gitu. Itu kan end products. Tetapi sebenarnya itu hanya dilihat dari produk hilirnya saja gitu ya. Jadi produk akhirnya. Kalau kita lihat dari hulunya gitu ya, maka banyak sekali di sana aspek-aspek yang harus kita pertimbangkan. Misalnya tadi produk rendang gitu ya. Kan di sana harus ada peternakan sapi gitu ya. Kemudian harus ada rumah potong hewan yang tentu harus bersertifikat halal gitu ya. Cara penyembelihannya pun harus disesuaikan juga gitu ya. Packagingnya juga harus disesuaikan dan sebagainya. Jadi dari proses ini kita bisa melihat bahwa untuk sektor produk dan makanan halal, masyarakat bukan hanya melihat dari sektor hulunya hilirnya saja, end produknya saja, tetapi juga harus dilihat dari hulunya. Nah, ini yang kita coba inisiasi, bagaimana kita bisa membuat sebuah ekosistem sehingga proses halal protection ini bisa kita jamin baik dari aspek hulunya sampai ke aspek hilirnya. Kira-kira seperti itu ya terkait dengan konsep halal value chain ini, Mas Daryl. Oke, berarti ini sebagai sebuah ekosistem atau mata rantai yang memang tidak bisa terputuskan gitu ya antara halalan sistem yang sudah diterapkan oleh masyarakat, bukan ekonomi syariah, tapi secara global ya, Pak Yudi ya. Oke, baik. Pak Yudi, kita break sebentar. Nanti kita akan coba bahas lebih jauh. Di awal saya mengatakan bahwa masyarakat ekonomi syariah atau MES mendukung pengembangan wilayah kelurahan Kauman, Pasar Kliwon Solo. Nah, bagaimanakah konsepnya? Itu akan kita bahas lebih detail di sesi yang berikutnya. Kami mengundang Anda berinteraksi. Silakan di 0812 11 12 959 untuk WhatsApp, dan kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung program-program kami tayangkan di kanal YouTube Smart FM. Kami akan segera kembali. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa.
Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Pak Yudi Ahmad Faisal PhD. Beliau adalah pengurus Pusat MES, Kepala Pusat Studi Manajemen FEB Universitas Padjadjaran. Dan kita masih bicara tentang pengembangan kawasan kuliner halal Kauman Solo sebagai strategi optimalisasi potensi ekonomi syariah daerah pastinya. Nah, di awal sebagai pembuka, tadi saya sempat mengatakan masyarakat ekonomi syariah mendukung Kelurahan Kauman, Pasar Kliwon Solo sebagai sebuah kawasan halal, dan ini menjadi satu pertimbangan sendiri juga karena memang masih ada kejelasan yang perlu disampaikan sebagai sebuah bentuk transparansi mengenai konsepnya. Nah, mungkin Pak Yudi berkenan membicarakan dan juga membahas secara lebih komprehensif lagi tentang konsepnya seperti apa, Pak Yudi? Baik. Ini saya kira salah satu pembicaraan sentral kita ya Mas Daryl ya pada siang hari ini terkait dengan konsep kawasan kuliner. Jadi pertama betul kita tengah menginisiasi pengembangan kawasan kuliner halal di Kampung Kauman Solo. Ini sebenarnya telah kita inisiasi dari awal bulan September Mas Daryl ya 2021. Jadi terutama di bawah Komite Manufaktur dan Produk Halal PPMS. Dan disupport oleh berbagai lembaga ya, termasuk misalnya dari BI Perwakilan Solo itu sangat mensupport kita, kemudian mitra BUMN, lembaga lain termasuk BPKH, bahkan pemerintah Kota Solo pun sangat mensupport ya melalui Pak Wali Kota. Nah, mohon izin saya untuk menjelaskan konsep ini dari perspektif bisnis kanvas model ya Mas Daryl ya. Jadi pertama, apa sih nilai yang ingin kita ciptakan dari kawasan ini gitu ya, value creation-nya seperti apa. Kita tahu bahwa secara historis Kampung Kauman ini termasuk kampung budaya Mas Daryl. Ini telah ada selama ratusan tahun dan telah mensupport gitu ya Keraton Solo gitu ya. Tempatnya sangat strategis. Dia berada di antara Masjid Raya Solo, ada keraton, kemudian pusat kota. Jadi kita ingin menjadikan Kampung Kauman ini sebagai satu destinasi budaya. Yang kedua adalah kita juga melihat salah satu value yang penting adalah kekompakan dari ekosistem komunitas Kaumannya. Ya, jadi ini salah satu syarat pengembangan sebuah kawasan. Kita punya program yang bagus misalnya Mas Daryl. Tapi kalau kemudian komunitasnya tidak mensupport, maka program ini tidak akan berlanjut. Nah, kita melihat salah satu value yang kita dapatkan dari kawasan ini adalah kekompakan dari komunitas Kauman. Nanti saya akan cerita lebih banyak lah ini terkait kekompakan ini. Kemudian adanya dukungan dan komitmen dari internal ekosistem. Jadi kompak belum cukup kalau mereka tidak mendukung kegiatan ini kan gitu ya. Nah, jadi mulai dari pemerintah Kota Solo, komunitas UMKM, komunitas masjid, komunitas milenial, alhamdulillah Mas Daryl, setelah beberapa kali kunjungan kita ke sana, mereka sangat mensupport untuk menjadikan Kauman sebagai kawasan kuliner halal. Jadi komitmen ini yang kita pegang gitu ya. Kemudian juga meskipun brandingnya ini adalah kawasan kuliner halal, tetapi aktivitas di sana itu sebenarnya sangat kompleks ya. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan atau pemberdayaan ekonomi komunitas, misalnya sociopreneur, regenerasi komunitas ya. Saya bilang tadi komitmen dari komunitas milenial luar biasa. Kita anggap ini sebagai generasi gitu ya, yang nanti akan menjadi tulang punggung dalam pengembangan kawasan ini. Ya.
Jadi ini yang kita lihat ya, value creation ini yang menjadi salah satu syarat kawasan ini bisa berjalan secara optimal dan sustain. Kemudian bagaimana kawasan ini bisa berjalan dengan baik, maka kita butuh dukungan partner. Ya, ada key partners, Mas Daryl di sini ya. Saya tadi telah menyebutkan, misalnya BI Perwakilan Solo itu sangat mensupport kita gitu ya. Kemudian Pemkot Solo, kemudian BUMN termasuk Bank Syariah Indonesia gitu ya. Salah satu sponsor kita gitu ya. Kemudian juga ada BPKH dan dari pihak-pihak yang lainnya termasuk dari akademisi atau dunia kampus di sana gitu ya. Mereka mendukung juga kegiatan ini, kita anggap sebagai key partners gitu ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan di sana gitu ya, key activities ya. Pertama, kita sebelum mengimplementasikan kawasan ini harus kita melakukan pemetaan, Mas tadi. Jadi pengenalan kondisi sosiologis dan kondisi lapangan ini sangat penting gitu ya. Tidak bisa kita kemudian bawa proyek kemudian kita implementasikan tanpa kita memahami kondisi lingkungan. Jadi pemetaan awal ini kita selesaikan dalam waktu kurang lebih 2-3 bulan, Mas Daryl gitu ya. Jadi kita bolak-balik ke Kauman untuk memastikan apa sih kebutuhan mereka gitu ya. Jadi kita melakukan identifikasi kebutuhan komunitas masjidnya apa, kebutuhan komunitas UMKM-nya apa, kebutuhan komunitas lainnya apa. Nah, sehingga dari kebutuhan-kebutuhan ini kita kemudian bisa mendesain program yang fit, yang inline dengan kebutuhan ini. Gitu ya. Ini yang paling penting saya kira dalam pengembangan sebuah kawasan. Seringkali dalam pengembangan kawasan ini kita tidak memperhatikan kebutuhan yang menjadi inti dari kegiatan itu, Mas Daryl. Misalnya saya bawa program ke satu daerah, tapi ternyata program ini nggak dibutuhkan masyarakat, kan jadi useless, sayang gitu kan. Nah, yang kita lakukan adalah kita identifikasi program-program ini sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Nah, setelah melakukan identifikasi ini baru kita kemudian mengimplementasi ya program tadi termasuk infrastruktur pendukung gitu ya. Jadi harapannya dari kegiatan kawasan Kampung Kauman ini kita bisa memastikan satu, halal value chain-nya bisa terbentuk dengan baik. Yang tadi saya bilang ya, dari aspek dari hulu sampai hilir ini bisa terbentuk dengan baik. Nanti misalnya ada pelatihan terkait dengan penyelia halal, bagaimana memotong hewan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, itu nanti dilakukan oleh komunitas masjid gitu ya. Kemudian bagaimana melakukan packaging sesuai dengan standar market misalnya, itu nanti kita support juga kegiatan sampai bagaimana bisa menjual ke marketplace gitu ya. Termasuk nanti fasilitas keuangannya pun harus kita pastikan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena ekosistem tadi gitu ya. Jadi sehingga halal value chain dari hulu sampai hilir ini kita ekspektasikan bisa terimplementasikan dengan baik dari kawasan ini. Tetapi syaratnya tadi ada dukungan penuh dari komunitas gitu ya, sehingga dan komitmen mereka untuk menyukseskan kegiatan ini. Itu sekilas Mas Daryl, mungkin nanti bisa kita elaborasi lebih detail dalam diskusi ya. Ya, Pak Yudi, kalau melihat dari apa yang disampaikan Pak Yudi, ini kan jelas stakeholder sudah mendukung pemerintahan dari internal, bahkan kawasan sekitar juga ya. Bahkan Pak Yudi mengatakan mappingnya aja sampai dengan 3 bulan itu diperhatikan. Betul, Mas Daryl, betul. Nah, hasilnya sekarang bahkan support dari Bank Indonesia juga, Bank Syariah Indonesia juga mendukung hal itu. Boleh tahu nggak kira-kira secara pribadi Pak Yudi memandang itu seperti apa sih? Secara pribadi, lepas dari kontribusi Anda selaku mungkin pengurus pusat MES, melihat ini itu seperti apa? Ya, saya kira ini menjadi inisiatif yang sangat bagus ya, piloting ini Mas Daryl. Artinya kawasan ini pun bisa kita integrasikan di berbagai wilayah di Indonesia yang punya kesamaan karakteristik ya. Jadi yang kita lihat memang kita perlu pendekatan pengembangan ekonomi syariah yang berbasis bottom up, Mas Daryl ya. Jadi yang top down ini penting gitu ya. Artinya pemerintah pusat merencanakan dan sebagainya. Tetapi juga kita harus melihat apakah daerah siap atau tidak gitu ya. Nah, sehingga harapan kita dari piloting kegiatan ini kita bisa menciptakan inisiasi pengembangan kawasan halal di daerah sehingga dia sifatnya bottom up dari daerah kemudian
berkembang dan akhirnya sama-sama ingin menuju pada satu tujuan, yaitu mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia gitu ya. Jadi pendekatan bottom up ini yang saya kira perlu kita lihat ya dalam akselerasi pengembangan ekonomi syariah tanah air. Jadi perlu saya garis bawahi juga bahwa salah satu sektor yang sangat krusial untuk dikembangkan dalam mensupport ekonomi syariah di Indonesia ini adalah sektor UMKM, Mas Daryl. Jadi kawasan ini komunitas yang terlibatnya adalah komunitas UMKM gitu ya. Jadi 99% sektor ekonomi Indonesia itu kan UMKM. Bayangkan gitu ya, kalau kemudian UMKM halal ini bisa berdaya lewat pengembangan kawasan-kawasan ini, sehingga kita bisa merasakan bagaimana kontribusi ekonomi syariah bagi masyarakat di berbagai daerah. Saya kira seperti itu, Mas Arif. Satu pertanyaan sebelum kita break di sesi ini, Pak Yudi, boleh dijelaskan nggak kenapa harus memilih Kauman Solo sebagai sebuah daerah yang menjadi sebuah pilot project dari program ini? Oke, jadi pertama kita harus fair ya, ada kelebihan dan kekurangan, Mas Daryl ya. Satu kelebihan berdasarkan observasi kita mapping kita di lapangan, Kauman ini punya komunitas yang saya bilang tadi sangat kuat. Kalau dalam bahasa sosiologi ini social cohesion, kohesi sosialnya sangat kuat. Dan ini sudah terbentuk selama mungkin ratusan tahun ya, dari generasi ke generasi. Social cohesion yang sangat kuat ini kan bisa menjadi social capital, Mas Daryl ya. Social capital, modal sosial untuk juga mensupport pembangunan atau ekonomi di Indonesia gitu ya. Ya, ini salah satu syarat. Kelebihannya itu. Yang kedua adalah komunitas Kauman memiliki pelaku UMKM yang lumayan banyak ya. Itu ada sekitar dari observasi kami sekitar 75 sampai 100. Usaha kuliner ini sangat beragam ya, mulai dari coffee shop, minuman tradisional, jamu gitu ya, rumah makan, catering, frozen food, bahkan makanan khas Solo gitu ya. Di sana ada gitu ya. Jadi ini yang kemudian keragaman jenis kuliner ini yang kita lihat menjadi salah satu competitive advantage dari wilayah ini untuk dikembangkan menjadi kawasan kuliner halal. Kemudian juga hubungan antar komunitas terjalin dengan baik di sana ya, guyub rukun gitu ya. Meskipun terdiri dari beberapa golongan ormas keagamaan. Ini yang menarik juga gitu ya. Dan Kampung Kauman merupakan ikon budaya Kota Solo dan nasional pada umumnya. Nah, ini yang kita lihat beberapa kelebihan Kampung Kauman sehingga kita memutuskan ini lokasi yang tepat untuk dilakukan piloting pengembangan kawasan kuliner halal gitu. Meskipun ada kelebihan tentu ada kekurangan, Mas Daryl ya. Jadi misalnya ya meskipun tadi saya katakan pengusaha pelaku UMKM-nya beragam dan lumayan banyak, tetapi dari capacity building-nya memang perlu kita improve. Sehingga kawasan ini penting bagi komunitas UMKM gitu ya. Kemudian belum memiliki perizinan, Mas Daryl ya, termasuk sertifikasi halal gitu ya. Jadi nanti salah satu tujuan dari pengembangan kawasan ini adalah literasi terkait dengan kehalalan ini bisa terbuilt in gitu ya oleh para pelaku UMKM di Kampung Kauman gitu ya. Sehingga mereka ada kemauan untuk melakukan atau mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH gitu ya. Dan ini juga bagian kekurangan yang ingin kita improve ya. Kemudian juga keterbatasan modal ini biasa gitu ya. Dan kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan manajemen usaha serta kurangnya para pemberdaya lokal. Ini satu lagi catatan dari kami, Mas Daryl, bahwa dalam pengembangan kawasan ini kita tidak fokus ke pelaku usahanya saja, tetapi kita fokus ke pemberdayanya juga gitu ya. Siapa sih pemberdaya kawasan ini? Ya orang lokal sana gitu ya, bukan dari Jakarta, bukan dari kita. Kenapa harus orang lokal sana? Ketika kemudian kita keluar dari Kampung Kauman, kawasan ini tetap bisa eksis, bisa sustain gitu ya. Karena yang kita berdayakan bukan hanya para pelaku usahanya, tetapi di sana nanti ada semacam agen-agen perubahan, Mas Daryl. Jadi ada para pemberdaya dari komunitas masjid, dari komunitas UMKM, dari komunitas koperasi. Kita berikan pelatihan pemberdayaan kepada mereka, sehingga
ada atau tidak ada sponsor terkait dengan kawasan ini, kawasan ini Kampung Kauman tetap bisa berdaya gitu. Itu harapan kita seperti itu, Mas Daryl. Kita tahan sebentar ya, tapi saya tertarik nanti di sesi ketiga untuk lebih fokus ke kekurangannya, karena saya yakin dari kekurangan ini akan timbul satu banyak kesempatan dan juga peluang. Betul. Pak Yudi bisa menjelaskan tentang hal itu. Sebenarnya kami akan jeda saat kembali setelah jadikan komersial berikut ini. Baik. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Semua serba berubah. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin dimulai dengan Smart E-Commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat masuk ke aktivitas online itu nggak dipikiran targetnya apa ada nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now, dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Smart listeners, the real movie spot for movie mania. From east to west, from Hollywood to Bollywood, semua film-film dan series berkualitas terlengkap. Catch Play Plus kini hadir di MNC Vision, MNC Play, dan Playbox. Saksikan Snake Eyes G.I. Joe Origins, Wonder Woman 1984, A Quiet Place 2, Mortal Kombat, The Conjuring The Devil Made Me Do It, Bebas, FBI Most Wanted Season 2, dan masih banyak lagi film-film dan series lainnya. Hanya Rp35.000 untuk bisa menikmati semua film dan series melalui 3 perangkat sekaligus dalam waktu bersamaan, koleksi film terbaru setiap minggunya, dan bioskop streaming yang bisa dinikmati selama 24 jam setiap harinya. Promo terbatas khusus untuk pelanggan MNC Vision, MNC Play, dan juga Playbox. Info berlangganan hubungi WhatsApp interaktif MNC Vision dan juga MNC Play di 0899 15 00 686. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah. Saya dari Anda masih terus berbincang bersama dengan Pak Yudi Ahmad Faisal PhD. Beliau adalah pengurus pusat MES, Kepala Pusat Studi Manajemen FEB Universitas Padjadjaran. Dan kita masih bicara tentang pengembangan kawasan kuliner halal Kauman Solo sebagai strategi optimalisasi potensi ekonomi syariah daerah. Ini tadi sepakat dikatakan Pak Yudi sebagai sebuah pilot project tentang sebuah daerah di Kauman Solo, dan ada penjabaran dan juga pertimbangannya kenapa harus memilih tempat tersebut. Tetapi yang menarik tadi ada kata-kata yang disampaikan mengenai kekurangannya ya Pak Yudi ya. Kita coba beranjak dari situ ya, karena banyak orang yang merasa ketika tidak mengalami satu hal yang begitu maksimal potensinya, kemudian ada orang ketiga hadir, dalam hal ini MES mungkin, atau para tim-tim yang menjadi sebuah penggiat dari program itu, mereka tertarik gitu Pak Yudi, sehingga ini menjadi sebuah perubahan, bahkan nanti akan tercipta agent of change yang berbeda lagi, yang baru lagi, yang akan meneruskan program ini. Bapak juga tadi sampaikan setelah selesainya program ini diharapkan Kauman Solo bisa menjadi mandiri. Nah, bagaimana kira-kira membentuk satu buah mindset, growth mindset yang bisa menjadi sebuah result kemandirian itu akan menjadi milik Kauman Solo ketika program ini berakhir. Nah, bagaimana cara memotivasi secara internalnya Pak Yudi? Kita perlu tahu ini juga nih sebagai sebuah pembelajaran dan metodenya Pak Yudi. Ya betul. Terima kasih Mas Daryl. Jadi kita beberapa kali ke Kauman itu justru terinspirasi dari semangat komunitasnya gitu ya. Artinya mungkin kita selama ini belum terlalu agresif dan progresif maksudnya ya, mengakomodasi kepentingan masyarakat sana. Dari semangat ini kemudian menjadi inspirasi bagi kita Mas Daryl gitu ya. Ternyata mungkin di daerah lain pun sama. Ada komunitas-komunitas yang semangat misalnya untuk mengembangkan kawasannya menjadi daerah tertentu misalnya.
Tetapi tentu ada lack resources ya, keterbatasan sumber daya kan gitu ya. Jadi semangat ini mungkin ada keterbatasan sumber daya yang tidak bisa akhirnya merealisasikan semangat-semangat ini. Nah, itu yang coba kita inisiasi ya. Jadi kita ingin menjadi katalisator lah intinya gitu ya. Ada semangat dan kebutuhan yang luar biasa dari komunitas kauman ya terkait dengan aspek-aspek kehalalan, terkait dengan pemberdayaan ekonomi, terkait dengan pengembangan budaya lokal sana dan banyak aspek lainnya. Nah, kita di sini sebagai katalisator kemudian mengundang pihak-pihak mitra-mitra yang ayo dong kita berjamaah gitu ya. Kita berjamaah, kita berkolaborasi, bersinergi untuk kemudian mensupport semangat dan kebutuhan masyarakat ini. Jadi intinya sebenarnya kita tidak membuild in semangat ini, kita tidak mengintervensi semangat masyarakat, tidak. Tapi memang sudah ada di sana. Kita hanya menjadi katalisator, membawa beberapa mitra gitu ya. Ayo kita berjamaah rame-rame, kita sukseskan kegiatan-kegiatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat ini supaya menjadi kawasan yang mandiri gitu ya, berdaya secara ekonomi juga tetap memperhatikan aspek atau nilai-nilai budaya gitu ya. Oke. Jadi seperti itu Mas Dario kira-kira. Ini sama dengan kisah dari sebuah sukses itu sendiri yang memang ketemu antara kesempatan dan juga peluang ya. Betul. Berarti ya kalau misalnya melakukan sesuatu itu ya harus semangat aja dulu, tunggu aja peluangnya datang. Itu pasti ada gitu ya. Betul. Selain ceritanya mungkin Pak Yudi ketika mereka tidak ada semangat karena pandemi COVID-19, betul. Nggak mungkin lah bisa berkembang kawasan ini kan lagi pandemi bla bla segala macam. Itu akan menurunkan semangat dari para pelakunya. Tapi dengan suatu konsep yang baru ini, walaupun semangat yang mungkin dimiliki oleh para komunitas di sana, ada kendala nggak kira-kira Pak Yudi yang buat tantangan ini? Baik, sebelum saya menjawab yang ini, mungkin saya akan menambahkan dulu Mas Daryl terkait dengan tadi ya. Jadi kita melihat ini dalam konteks, karena Mas Daryl tadi menyampaikan konteks pandemi ya, saya mungkin harus menyampaikan juga ini berkaitan dengan observasi kita di lapangan. Jadi pada masa pandemi ini kita melihat terutama sektor UMKM ya, yang paling terpukul ya. Tapi yang menjadi inspirasi bagi kita untuk terus maju dan mengembangkan kawasan ini ketika kita ke lapangan, ternyata masyarakat mempunyai inisiatif untuk melakukan inovasi ya, mencari sumber-sumber pendapatan lain yang bisa mensupport eksistensi mereka. Ini yang luar biasa. Jadi ada semacam inovasi sosial, Mas Daryl ya. Bagaimana mereka mencari source of income di tengah pandemi ini gitu ya. Itu saya kira salah satu keywords yang penting gitu ya. Jadi karena semangat untuk sustain, semangat untuk bertahan, kemudian semangat untuk berinovasi, mencari sumber-sumber pendapatan lain yang bisa mensupport kehidupan mereka selama pandemi ini. Ini menjadi aspek yang kita perhatikan juga gitu ya ketika melakukan observasi di lapangan. Nah, tentu dalam implementasi kawasan ini kita berhadapan dengan berbagai potensi resiko ya Mas Daryl ya. Ada kendala gitu ya, kemudian tantangannya seperti apa. Kita telah mengidentifikasi resiko-resiko ini ya. Misalnya salah satunya adalah resiko terkait dengan branding kawasan halal yang tidak tepat. Kita tahu misalnya Solo ini, kota Solo menjadi dari aspek sosiologis ya. Politik ini kan sangat beragam gitu ya. Jadi kota Solo sangat plural, heterogen. Terdiri dari berbagai agama, berbagai suku gitu ya. Sehingga kita harus tepat dalam melakukan branding kawasan ini. Nah, dalam memitigasi resiko ini kita memunculkan branding misalnya economic empowerment Mas Daryl. Jadi pemberdayaan ekonomi dalam kawasan ini. Salah satu faktor penting dalam kesuksesan kawasan ini yaitu pemberdayaan ekonomi. Kemudian juga terkait dengan aspek kehalalan pun kita brandingnya adalah customer protection, ya, proteksi atau perlindungan terhadap konsumen. Kita tahu ketika ada banyak wisatawan misalnya baik domestik dan internasional yang datang ke dalam satu kawasan, mereka punya preferensi yang berbeda-beda ya dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
termasuk di dalamnya adalah preferensi nilai religius atau agama. Nah, ini yang ingin kita proteksi juga. Mungkin di antara mereka banyak juga wisatawan yang punya preferensi terhadap nilai-nilai Islam. Nah, kita proteksi dengan halal certification, dengan halal declaration gitu ya. Sehingga ketika mengkonsumsi barang dan jasa, mereka ada kenyamanan, Mas Daryl ya. Jadi ini penting juga. Jadi satu tadi tentang economic empowerment. Yang kedua terkait dengan proteksi atau pelindungan kepada konsumen. Yang ketiga juga terkait dengan transparansi gitu ya. Nah, transparansi zaman sekarang ini sudah menjadi keniscayaan gitu ya, bahwa kita jalan-jalan ke satu tempat itu selalu melihat ini kira-kira aman atau tidak saya konsumsi ya. Kita memberikan literasi juga kepada masyarakat, pentingnya literasi terkait dengan produk makanan yang halal gitu ya, sesuai dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh MUI maupun BPJPH gitu ya. Ini salah satu tadi resiko terkait dengan branding kawasan. Kemudian juga resiko terkait dengan mungkin isu-isu sosial keagamaan gitu ya terkait dengan kawasan ini. Nah, ini alhamdulillah selama 3 bulan ini kita sowan gitu Mas Daryl ya. Jadi kita melakukan silaturahim dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama di sana gitu ya. Artinya kita punya ide untuk menginisiasi kawasan ini tentu secara berjamaah gitu ya. Nah, ternyata dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama ini mereka sangat support gitu ya. Jadi support mereka ini yang menjadi salah satu hal yang penting kita istilahkan sebagai social capital, begitu ya Mas Daryl, untuk kesuksesan kegiatan ini. Sehingga dari aspek sosiologis masyarakat sudah menerima gitu ya, termasuk dari tadi tokoh-tokoh masyarakat, dari pemerintah daerah dan sebagainya, sehingga kawasan ini resistensinya dari lokal ini bisa kita reduksi sedemikian rupa. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi juga pada sustainability kan gitu ya, keberlangsungan dari sebuah kawasan yang berbasis halal berbasis budaya ini. Saya kira itu beberapa kendala ya di lapangan ya terkait dengan implementasi kawasan ini. Tapi mungkin kendala ini akan bisa diminimalisir ketika memang pendekatannya begitu humanis ya Pak Yudi. Dan timnya itu mengetahui hal tersebut ya, how to-nya. Oke Pak Yudi, kita break sebentar, nanti kita sambung lagi di sesi yang terakhir. Seperti Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Baik. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan sekadar terkenal atau populer, bukan pula karena terkuat atau tercepat. Berkualitas juga bicara soal isi yang menginspirasi. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM hadir dengan berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tetapi juga disapa melalui media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM, media berkualitas karena isinya menginspirasi. Jadi saya rasa Smart FM dengan visinya yang luar biasa juga sudah menginspire banyak orang gitu. Kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami sekarang di 021 633 7783, 633 7783 atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu,
dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Syariah bersama dengan Pak Yudi Ahmad Faisal PhD, pengurus Pusat MES dan Kepala Pusat Studi Manajemen FEB Universitas Padjadjaran. Dan kita masih bicara masalah pengembangan kawasan kuliner halal Kauman Solo sebagai strategi optimalisasi potensi ekonomi syariah di daerah khususnya. Nah, sudah banyak hal yang disampaikan oleh Pak Yudi, memang sudah jelas fix ini menjadi sebuah pilot project agar menjadi benchmark juga buat beberapa daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, dan sehingga optimalisasi dari kuliner halal ini tidak hanya dapat dilakukan oleh Kauman Solo saja ya Pak Yudi ya, tapi bisa merambah di beberapa daerah. Mungkin targetnya daerah mana lagi akan jadi sebuah project berikutnya Pak Yudi? Ya kita belum bisa memberikan sekarang ya Mas Daryl, tapi insya Allah akan kita sampaikan nanti. Tapi ada beberapa daerah memang yang telah menyampaikan niat yang sama kepada kita ya. Jadi ini programnya memang belum terlaksana secara penuh Mas Daryl, karena untuk melaksanakan sebuah kawasan ini ya minimal 6 bulan itu sebagai tahap awal ya. Jadi 6 bulan ini, setelah 6 bulan kita akan melakukan evaluasi terkait dengan indikator-indikator kesuksesan dari kawasan ini, apa yang kurang dan sebagainya. Nah, ketika ini proses evaluasi telah keluar dan sebagainya, maka insya Allah nanti kita akan mempublish juga next step gitu ya, PPMS untuk mengembangkan kawasan di daerah yang lain. Seperti itu Mas Daryl. Tapi boleh tahu nggak kira-kira dari proyek yang sudah berjalan ini harapannya apa Pak Yudi, khususnya mungkin untuk keberlangsungan? Jadi betul Mas Daryl ya. Jadi kita melihat sebenarnya Indonesia ini punya stakeholders yang luar biasa kaya gitu ya. Jadi misalnya mitra-mitra yang kita ajak untuk bergabung dalam menyukseskan kawasan ini itu bisa mensupport dari berbagai aspek gitu ya. Dan ini kalau tidak dikelola dengan baik, maka program ini cenderung parsial. Mas Daryl misalnya mitra A datang ke satu wilayah mengimplementasikan sebuah proyek, mitra B datang ke wilayah yang sama misalnya. Itu kemungkinan bisa sama programnya. Nah, yang kita lakukan adalah sinergi dan berjamaah, berkolaborasi gitu ya. Sehingga dari mitra-mitra yang masuk mensupport sebuah kawasan ini, kita harapkan ada komunikasi di antara mereka gitu ya, bahwa saya yang mau mensupport yang bagian ini, saya mensupport bagian ini. Jadi sinergi dan kolaborasi ini menjadi kunci sukses saya kira dalam optimalisasi potensi-potensi ekonomi halal ya di daerah, termasuk ya kawasan kuliner ini. Nah, misalnya mitra kita itu ada banyak ya, insya Allah ada BI Perwakilan Solo itu yang sejak awal sangat mensupport kegiatan ini, kemudian dari pemerintah Kota Solo, kemudian ada dari BPKH, kemudian ada dari Bank Syariah Indonesia gitu ya, dari PT RNI, kemudian dari ada MES Solo, dari akademisi gitu ya. Nah, mereka punya perannya masing-masing di kawasan ini Mas Daryl gitu ya. Jadi kita yang kemudian mengarrange semacam itu, bagaimana kontribusi dari mitra ini sama-sama menyukseskan yang menjadi kebutuhan inti dari kawasan ini, seperti itu. Jadi intinya adalah sinergi dan berjamaah, insya Allah pengembangan kawasan yang sama di daerah yang lain saya kira bisa terrealisasikan dengan baik ya. Termasuk misalnya nanti ada juga dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Mereka bisa juga bersinergi gitu ya, dengan berbagai stakeholders, sehingga program-program yang sama ini tidak tumpang tindih ya, tetapi kita saling bersinergi dan berjamaah. Saya kira seperti itu Mas Daryl. Oke, mungkin kita juga sama-sama mendoakan ya Pak Yudi agar tidak hanya Kauman Solo saja menjadi sebuah project, tapi akan terus menularkan semangat Insya Allah Mas Daryl. Daerah lain. Karena memang masyarakat ekonomi syariah ini memang senantiasa memberikan kontribusi yang terbaik gitu. Betul. Insya Allah. Pak Yudi,
Ya. MES punya pusat dan juga punya daerah dan juga Ya. ada keterlibatan dari para stakeholder. Apa yang mungkin menjadi sebuah angin segar juga nih untuk para daerah pelaku ekonomi atau UMKM di daerah lain dengan hadirnya MES pusat, MES daerah, adanya keterlibatan para stakeholder tentang pilot project ini. Bagaimana caranya memberikan satu peran penting dalam mensukseskan kawasan ekonomi halal, tidak hanya di Kauman Solo tapi juga di daerah lainnya. Ya betul. Jadi sebenarnya gini Mas Daryl, misalnya masyarakat ekonomi syariah itu kan punya jaringan di seluruh wilayah Indonesia-nya. Di Solo, di Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Irian, misalnya kita punya jaringan. MES ini sudah pantasnya menjadi boleh dikatakan kolaborator lah, gitu ya. Kolaborator berbagai inisiatif di daerah terkait dengan pengembangan ekonomi syariah, gitu ya. Kita punya pemerintah kota, pemerintah daerah, kemudian kita punya BUMD, BUMN, gitu ya. Kita punya lembaga negara yang mungkin punya program-program yang bisa disinergikan untuk menyukseskan pengembangan ekonomi syariah di daerah. Ini yang harus kemudian dilakukan oleh para pengurus MES ya di seluruh Indonesia, mengoptimalisasi partisipasi daerah, mengkomunikasikan dan mensinergikan dengan berbagai stakeholder. Insya Allah kita dari PPMS siap support kalau seandainya ada inisiatif yang sama gitu ya, semangatnya sama, kita sama-sama ingin mengembangkan ekonomi lokal ya, ekonomi nasional melalui ekonomi lokal seperti ini. Kira seperti itu, Mas Daryl. Oke, Pak izin beberapa komentar yang sudah masuk di WhatsApp kami kita bahas singkat saja di sesi silakan Pak. Ini sudah ada Pak Rahmat Setiono, setuju kalau misalnya beberapa kawasan ekonomi khususnya yang memang mengedepankan ekonomi syariah dan para pelaku UMKM-nya itu bisa lebih di-boosting lagi agar tidak gentar menghadapi pandemi COVID-19. Oke, terima kasih. Ya. Kemudian juga ada Bapak Triyono, kalau Pak Triyono di Semarang mengatakan begini, bagaimana konsep kehalalan yang disampaikan, bagaimana konsep kehalalan yang menjadi format dari ekonomi syariah ini sendiri tentang sebuah kawasan, bisa dijelaskan singkat saja mungkin Pak. Ya, silakan. Jadi memang saya bilang kita ingin juga memberikan literasi ya kepada komunitas sisanya yang berkaitan langsung dengan sektor makanan minuman. Misalnya dari sisi hulu kita memberikan pelatihan kepada para masyarakat desa yang mau menjadi penyelia halal nanti gitu ya. Kemudian juru sembelih, insya Allah kita ada pelatihannya juga gitu ya. Sampai urusan packaging dan dapur sehat, Mas Daryl ya. Nah itu nanti karena sertifikasi untuk produk makanan dan minuman ini itu lumayan banyak tuh prosesnya gitu ya. Kita ingin memastikan itu semua terpenuhi sehingga nanti para pelaku UMKM yang punya produk makanan dan minuman juga dapat tersertifikasi di bidang sektor makanan minuman, juga dapat tersertifikasi secara kehalalannya. Saya kira seperti itu Mas Daryl. Oke, baik. Ini waktunya tidak cukup banyak lagi, Pak Yudi. Mungkin 1-2 menit, silakan sampaikan konklusinya apa yang menjadi sebuah poin penting dari perbicaraan kita hari ini sehubungan dengan kauman halal yang ada di Kota Solo. Silakan. Baik, terima kasih Mas Daryl. Jadi perlu kita sampaikan bahwa pengurus pusat masyarakat ekonomi syariah menginisiasi berbagai program ya untuk mengakselerasi ekonomi syariah di Indonesia dengan pendekatan tadi ya bottom up gitu ya. Salah satunya adalah melalui pengembangan kawasan-kawasan halal. Jadi nanti bukan hanya kawasan kuliner, mungkin ada kawasan fashion halal, Mas Daryl ya. Kemudian kawasan wisata halal dan sebagainya. Ini yang akan kita support. Nah, salah satu cara untuk menyukseskan kawasan ini adalah kita mengimplementasikan kolaborasi atau jamaah ya, kalau dalam bahasa akademis kita sebut sebagai kolaborasi pentahelix. Di sana ada peran dari pemerintah pusat daerah, di sana ada peran akademisi, di sana ada peran asosiasi seperti kita, di sana ada peran media, di sana ada peran perguruan tinggi, semua bahu-membahu berkomitmen yang sama untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat di daerahnya masing-masing. Saya kira itu menjadi salah satu kunci sukses ya
bagaimana kemudian masyarakat bisa berdaya, ekonominya bangkit, ekonomi syariah juga bisa memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi Indonesia. Saya kira seperti itu closing statement dari saya, Mas Arya. Pak Yudi Ahmad Faisal, terima kasih banyak waktunya siang hari ini, dan kita sama-sama berharap ini tidak hanya menjadi sebuah pilot project saja, tapi walaupun itu masih kategori hal yang belum sempurna, tapi semoga dengan adanya bentuk kolaborasi antara MES pusat dan juga daerah, para stakeholder, keterlibatan dari perbankan, itu memicu semangat dari para pelaku UMKM untuk sementara ini mungkin di Kauman Solo agar menjadi yang terbaik dan punya spirit of excellence yang sangat luar biasa ya, dan menularkan ke depan nanti. Karena Pak Yudi janji nanti kita akan bahas lebih jauh daerah-daerah lain Insya Allah yang akan dibentuk seperti Kauman Solo. Pak Yudi Ahmad Faisal, terima kasih waktunya. Sama-sama. Salam buat Sama-sama, Mas dan juga keluarga, salam sehat selalu, dan Smart Listeners, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Nantikan program Smart Syariah setiap hari Senin jam 11 sampai dengan jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Anda bisa dengarkan kami tidak hanya di Radio Smart FM 959 saja, tapi kami sudah hadir di Juk saat ini. Jadi Juk Smart FM Jakarta, Anda bisa coba dengarkan siaran kami dari mulai pagi hingga malam nanti. Saya Daryl Adam pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.